Baik, eh, webinar ini mengangkat topik eh, riset fisika instrumentasi di era revolusi Kok telat industri itu? 4.0 atau 4.0. Iku Dan telat. ini topik ini sangat menarik ya, sangat menarik. Kalau kita bicara revolusi industri 4.0 atau 4.0, kita bicara tentang perkembangan sains dan teknologi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Efisiensi dan efektivitas sains dan teknologi dalam menunjang aktivitas manusia. Nah, di situ poin penting dalam revolusi industri 4.0 di skala industri. Bahkan di sekarang ya, di tingkat penyelenggaraan negara pun di tingkat yang lebih besar itu sudah sangat menggunakan sains dan teknologi. Dan peran fisika instrumentasi itu sangat menonjol di sini, sangat gila-gilaan ya, sangat menonjol di sini. Oleh karena itu, bersama kita telah hadir pemateri. Beliau adalah Imam Sya'roni Magister Sains. Ya, beliau ini sahabat saya. Kita sering diskusi di kampus dulu. Pernah juga kuliah sama-sama. Sebelum kita kita sapa dulu beliau ya. Halo Mas, di mana sekarang? Halo Bang Yusman. Di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Oke, sebelum kita persilakan ke beliau untuk mengulas topik ini, saya minta kerjasama dari para peserta untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya. Dan kita akan persilakan beliau untuk memaparkan materinya kurang lebih 45 menit. Setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat atau disuarakan saja ya, tinggal di raise hand saja. Baik, beliau dari Laboratorium Elektronika ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke, langsung saja kita persilakan ke beliau. Silakan Mas. Siap, siap. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas, tinggal ditampilkan secara oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman yang saya hormati, dan juga kepada moderator kita, Bang Yusron, selaku pemilik channel di Timurada Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang riset fisika instrumentasi di era industri 4.0 atau 4.0. Ya, dengan saya Mam Saroni dari Laboratorium Elektronika ITS. Nah, jadi di fisika itu dewasa ini ada beberapa rumpun. Yang pertama yaitu rumpun fisika teori, kemudian ada rumpun fisika optik, fisika material, fisika akustik, geofisika, fisika instrumentasi, dan fisika medis. Nah, untuk di beberapa perguruan tinggi, ada beberapa bidang peminatan yang tidak ada. Contohnya fisika akustik, fisika optik, dan fisika medis. Nah, untuk beberapa kampus yang awam atau masih baru, biasanya itu ada 3 peminatan, yaitu fisika material, fisika instrumentasi, dan geofisika. Nah, di ITS sendiri ini ada 7 peminatan. Nah, dengan pendekatan masing-masing sesuai dengan judulnya. Nah, kita tahu kalau kita membahas instrumentasi, pasti bayang kita itu pada 2
sosok ini, yaitu diri ada ada Nikola Tesla. Nah, itu dengan versus yang di bawahnya, yaitu pada tahun 1980, Nikola Tesla itu dengan inovasinya yaitu alternatif current atau AC. Sedangkan Thomas Alva Edison itu membawa sumber DC. Nah, dan disitulah berawalnya sumber listrik. Sehingga kita sampai kenal di saat ini yaitu fisika instrumentasi. Nah, di fisika instrumentasi ini kita tahu bahwa ada 3 gambaran secara besar. Garis besarnya yang pertama, pembahasan tentang sistem sensor, kemudian sistem pengukuran, dan yang terakhir pemodelan instrumentasi. Nah, sebelum kita membahas tentang riset instrumentasi di industri 4.0 ini, kita harus mengenal perkembangan instrumentasi dari yang awal hingga menginjak ke industri 4.0. Nah, sistem sensor sendiri kita tahu bahwa ada 3 tahapan pada sistem sensor. Yang pertama, memahami perubahan fenomena. Jadi sensor ini menyesuaikan fenomena apa yang akan kita hitung. Kemudian menentukan indikator perubahannya. Misalnya ada perubahan suhu, atau tekanan, atau kelembapan, dan lainnya. Kemudian lanjutannya itu membuat sensor berdasarkan input tadi. Dan akhirnya yaitu akuisisi data dari perubahan sensor. Jadi dari perubahan indikator tadi, maka apa yang akan diakuisisi? Berupa tegangan atau berupa perubahan arus, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu sistem pengukuran pada fisika instrumentasi. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa berangkat dari fenomena fisika yang ada di sekitar kita. Kemudian kita membuat sebuah sistem sensor yang sudah barusan dibahas. Kemudian kita mengakuisisi data dari sensor tersebut untuk kemudian kita olah menjadi pembacaan yang ingin kita capai atau kita dapat dari perubahan tadi. Dan di sistem pengukuran ini kita tidak lupa menggunakan kalibrasi pengukuran agar apa yang kita ukur itu benar-benar real dan tidak ada error. Kemudian yang terakhir, namanya pengukuran, kita pasti menemui adanya error. Nah, kita harus mengetahui errornya dan meminimalisir error tersebut. Kemudian kita menampilkan data yang sudah kita olah tadi. Dan yang terakhir, dari gambaran umum riset di fisika instrumen itu, yang ketiga yaitu pemodelan instrumentasi. Jadi bukan hanya kita fokus ke sistem sensor, kemudian sistem pengukuran, tapi juga kita memodelkan instrumen yang akan kita buat menggunakan beberapa logika atau algoritma. Nah, beberapa yang saya gunakan yaitu ada 4 di sini. Yang pertama JST atau jaringan saraf buatan, kemudian logika fuzzy atau fuzzy logic, kemudian yang ketiga algoritma genetik, dan yang terakhir yaitu sistem pakar. Nah, untuk penjelasannya, jadi untuk JST atau jaringan saraf kita memodelkan yang akan kita buat itu seperti saraf dengan menggunakan model matematis dan komputasi, serta untuk pemrosesan informasinya berdasarkan pendekatan komputasi. Nah, contohnya apa? Ada 3 di sini. Ada pengenalan pola. Jadi pola-pola tertentu nanti akan menghasilkan apa? Seperti misalnya otak manusia yang mampu mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpainya. Kemudian ada signal processing. Nah, jadi JST tadi ini akan menggunakan noise pada input tertentu. Kemudian yang terakhir itu peramalan. Nah, dari beberapa data yang kita ketahui, maka kita dapat ramalkan untuk mendapatkan suatu hasil. Kemudian yang kedua yaitu logika fuzzy atau fuzzy logic. Kemudian yang kedua ini yaitu untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Jadi ada input dan output, kemudian kita petakan. Contohnya, misalnya gini, ada manajer pergudangan mengatakan pada manajer produksi, seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi sehari. Jadi ada planning untuk hari besoknya.
Dan contoh yang lainnya, misalnya ada penumpang taksi berkata pada sopir taksi, seberapa cepat laju kendaraan yang diinginkan. Nah, nanti sopir taksi akan mengatur pijakan gas taksi. Jadi kita bisa memplanning ke depannya, satu langkah di depan. Nah, untuk kemudian yang ketiga yaitu algoritma genetik. Nah, algoritma genetik ini khususnya diterapkan sebagai simulasi komputer, di mana sebuah populasi representasi abstrak disebut atau kromosom ini dapat berkembang menjadi solusi yang lebih baik. Secara tradisional dapat berbentuk biner sebagai string 0 atau 1, atau nyala atau mati seperti saklar. Kemudian ini contohnya ada beberapa encode atau kode dengan atau output yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu sistem pakar, di mana komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan dari pakar yang ingin kita gunakan tadi dapat menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Jadi kita ajari dulu sistem kita, kemudian dia bisa menyelesaikannya sendiri. Contohnya apa? Misalnya diagnosa penyakit, kemudian bantu konfigurasi sistem komputer besar dan pemeliharaan lokomotif listrik diesel. Nah, itu adalah garis besar dari riset fisika instrumentasi. Dari 3 komponen tadi yaitu sistem sensor, kemudian analisis. Nah, untuk hardware di fisika instrumentasi itu kita mengenal adanya PLC. Nah, PLC ini sangat lama dan banyak digunakan di industri-industri di Indonesia karena untuk pemrogramannya sederhana. Nah, dan dengan kemajuan teknologi ini kita mengenal ada yang namanya Arduino, Oren Pi, Banana Pi, dan Raspberry Pi. Nah, dari keempat ini adalah kemajuan dari bidang pengkontrolan atau mikrokontroller dan mikroprosesor. Jadi awalnya itu di industri itu kita menggunakan PLC, kemudian bisa kita gunakan produk yang baru atau hardware yang baru yaitu 4 hardware tadi. Nah, untuk secara software di fisika instrumentasi seiring dengan output ya kita lebih mengenal dengan beberapa bahasa pemrograman yaitu QML, HTML, CSS dan C++, Python, JavaScript dan MATLAB. Nah, untuk aplikasi biasanya fisika instrumentasi aplikasi desktop. Nah, untuk websitenya itu bisa menggunakan HTML dan CSS serta didukung dengan SQL dan untuk database-nya. Nah, untuk analisisnya, karena yang kita akan dapat itu berupa data, kemudian kita akan olah menggunakan data itu untuk mengetahui apa yang ingin kita ketahui dari perubahan sensor tadi, maka kita biasanya menggunakan analisis C++, Python, JavaScript, dan MATLAB. Nah, untuk PLC ini di beberapa kampus masih menggunakan pembelajaran PLC untuk memberikan pelajaran dasar bagi mahasiswanya agar tahu bagaimana pemrograman sederhana, yaitu menggunakan PLC dengan sistem biner, yaitu 1 atau 0, untuk menggerakkan sesuatu, misalnya lampu merah atau mesin dengan indikator tertentu. Kemudian dengan seiring berkembangnya teknologi dan juga mendukung latar belakang yaitu industri 4.0, maka kita fisika instrumentasi ini berpindah ke yang lebih maju yaitu mikrocontroller menggunakan IC dan sekarang lebih banyak dikenal yaitu Arduino IDE atau mikrocontroller. Nah, di mana jenis-jenis Arduino ini ada banyak,
ada beberapa yang bisa saya tampilkan, yaitu Uno, Leonardo, Due Milanov, Mega, Intel Galileo, Promini, Nano, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk jenis Arduino. Nah, di mana microcontroller ini akan kita gunakan untuk mengakuisisi dan membaca sistem sensor yang sudah kita buat untuk mendapatkan suatu pengukuran dengan output yang akan kita inginkan. Nah, bagian-bagiannya ada RAM, input dan output, CPU, memori, ADC, dan DAC. Nah, berbeda dengan PLC, PLC tadi dia juga punya memori, tetapi lebih sederhana dan tidak kompleks seperti microcontroller ini. Nah, jadi untuk pemrogramannya ini bisa lebih luas daripada PLC tadi. Nah, kemudian semakin berkembangnya zaman, kita mengetahui mikrokomputer, yaitu Oren Pi, Banana Pi, dan Raspberry Pi. Di mana perkembangannya ini bisa kita gunakan untuk sebagai mini komputer dengan isian atau operating system menggunakan Linux untuk beberapa komputer di gambar ini. Jadi sudah sangat maju dibandingkan di awal kita mengenal hardware dari fisika instrumentasi. Nah, kemudian yang tadi kita membahas tentang software teknologi industri 4.0 ini, sekarang fisika instrumentasi ini juga membutuhkan software yang maju, yaitu KML untuk membuat aplikasi desktop, serta HTML, CSS untuk membuat website database-nya. Kemudian ini adalah tampilan dari KML, yaitu pembuatan sebuah aplikasi untuk menampilkan data yang sudah kita peroleh dari sistem sensor, kemudian sistem pengukuran tadi, dengan memodelkan sistem sensor tersebut. Dan ini adalah output berupa aplikasi yang akan ditampilkan di desktop-nya. Nah, apabila kita ingin menampilkannya melalui website, maka kita menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Nah, jadi untuk pilihannya sekarang lebih luas dibandingkan yang dulu. Yang dulu itu lebih sederhana, di mana misalnya ada pabrik gitu, kemudian dia menggunakan PLC dan outputnya itu hanya 1, 0 biner. Kemudian apabila ada kerusakan di maintenance dan tidak bisa dipantau jarak jauh dan tidak bisa dilihat secara menyeluruh. Nah, sedangkan sekarang dengan berkembangnya teknologi di fisika instrumentasi ini, kita mengetahui dan dapat dengan mudah mendapatkan hasil di desktop komputer kita dari data hardware yang sudah kita buat. Dan apabila kita ingin menguploadnya atau meneruskannya ke website yang bisa kita lihat dimanapun, kita bisa mengupload sistem pengukuran kita atau data kita itu ke HTML dan CSS yang sudah kita buat dengan bantuan cloud untuk penyimpanannya. Kemudian untuk maju dibandingkan PLC, yaitu industri 4.0 ini banyak menggunakan Arduino. Kenapa? Karena pertama Arduino ini lebih maju dibandingkan PLC. Kemudian yang kedua, untuk pemrogramannya itu lebih sederhana dan banyak ditemui tutor-tutor atau bootcamp yang mudah untuk diikuti. Dan juga untuk kalangan mahasiswa, harga Arduino ini lebih terjangkau dengan input dan output yang lebih jelas sesuai dengan fisika instrumentasi di zaman sekarang. Kemudian yang baru-baru ini yang maju atau lagi naik daun itu pemrograman Python, di mana Python ini menyederhanakan bahasa pemrograman untuk menganalisa dari sistem sensor tadi untuk
menampilkan data yang sudah didapat itu menggunakan Python. Jadi misalnya di Arduino tadi, kita harus, ini adalah contoh pemrograman untuk mengatur nyala lampu dan mati lampu. Nah, jadi 1 detik lampunya nyala, kemudian 1 detik lampunya mati dengan output yaitu LED. Nah, untuk Python kita hanya tinggal mengatur atau menuliskan print dengan mendefinisikan fungsinya. Jadi lebih sederhana Python dibandingkan bahasa C++ karena yaitu untuk analisa data lebih mudah. Kemudian tidak lepas di fisika instrumentasi ini di Industri 4.0 ini kita tetap menggunakan MATLAB karena MATLAB ini adalah analisa data dengan bahasa termudah juga, serta untuk online kelasnya bisa diikuti dan struktur datanya lebih mudah dipahami. Juga untuk debugging-nya lebih mudah diketahui. Jadi di riset fisika instrumentasi di era Industri 4.0 ini kita tidak lepas dari 2 bahasa pemrograman tadi. Untuk akuisisi datanya menggunakan Python dan C++, kemudian untuk analisa datanya menggunakan MATLAB untuk pembuatan grafik dan output lainnya. Nah, siapkah untuk Industri 4.0 dari fisika instrumen? Menurut saya fisika instrumentasi itu siap untuk menghadapi Industri 4.0 karena dari perkembangan teknologi hardware dan softwarenya mendukung untuk riset fisika instrumentasi lebih maju dan mengikuti perkembangan sesuai dengan pasar. Di mana kita tahu bahwa Industri 4.0 ini sudah nirkabel atau bisa menggunakan jaringan Wi-Fi. Nah, perkembangannya dari awalnya itu manual, kemudian sedikit maju, kemudian masih menggunakan kabel, dan yang terakhir nirkabel bisa diakses dimanapun. Nah, fisika instrumentasi sekarang lebih maju dan sudah siap menghadapi Industri 4.0 karena perkembangan software dan hardware-nya mendukung untuk kita bisa memantaunya dari jarak jauh. Kemudian untuk Industri 4.0 kan ada beberapa poin yang harus kita ketahui, ada cloud computing, big data, automation, autonomous, IoT, data management. Nah, fisika instrumentasi ini sekarang sudah menginjak ke IoT karena beberapa riset di kalangan mahasiswa, kemudian akademisi di bidang instrumentasi sudah menggunakan IoT, Internet of Things. Di mana menurut Kominfo, IoT sendiri itu yaitu keterlibatan dari manusia itu sangat minim dan manusia hanya terlibat di awal sehingga sistemnya bisa melakukan kerjanya sendiri atau bisa dikatakan pabrik pintar. Nah, sebelum kita mengenal Internet of Things, kita menggunakan pengukuran atau alat ukur dengan manual. Jadi ini gambaran sederhananya. Jadi ada alat ukur, kemudian kita ukur, kemudian mendapatkan hasil. Nah, sama seperti riset fisika instrumentasi. Sebelum mengenal Internet of Things, kita itu melakukan riset dengan penyimpanan data tanpa internet, menggunakan SD card ataupun komputer sebagai penyimpanannya. Dengan ada Internet of Things ini, kita sangat terbantu karena alat yang tahu melalui jaringan internet. Alat kita itu sudah running atau mengalami error ataupun mengalami keanehan data. Berbeda dengan alat yang sederhana yang dulu kita kenal. Jadi seperti ini. Nah, kemudian
riset di fisika instrumentasi itu tidak lepas dari namanya sistem sensor tadi, karena sensor ini akan menganalisa perubahan di sekitar kita yang ingin kita ukur, kemudian mikrokontroler sebagai pemroses dan akuisisi data dari sistem sensor tadi. Dari dua komponen ini akan kita kenal, yaitu menjadi sistem pengukuran. Nah, di mana dua komponen ini yang harus kita ketahui dan kita pahami untuk melakukan riset di bidang instrumentasi. Nah, kemudian dengan adanya perkembangan IoT, maka riset fisika instrumentasi ini sekarang bertambah lagi, yaitu setelah diakuisisi, kita akan mengirimkannya ke database atau cloud yang bisa kita akses dimanapun dan bisa kita lihat datanya kapanpun saja. Di Internet of Things, dari alat yang kita buat secara offline, kemudian data tersebut akan mengirimkannya ke cloud yang bisa kita akses kapanpun, dimanapun. Itu adalah perkembangan fisika instrumentasi untuk menghadapi industri 4.0 ini. Nah, di mana dari cloud yang sudah kita punya atau kita buat sendiri atau menggunakan cloud yang free gitu, akan muncul grafik secara otomatis, ataupun jika kita ingin mengolahnya sendiri, maka data mentah yang sudah kita dapat itu akan tertampil di cloud kita, kemudian tinggal kita olah. Nah, ini adalah gambaran contoh dari pengukuran suhu atau termodak dengan perubahan waktu yang bisa kita lihat secara real time. Nah, kemudian manfaatnya apa? Kita bisa meninggalkan alat kita kapanpun saja tanpa khawatir alat kita itu mengalami kerusakan. Nah, itu dampak positif dari industri 4.0 pada bidang riset instrumentasi. Kemudian maintenance-nya seperti apa atau kerusakan seperti apa menghadapi industri 4.0 ini. Nah, fisika instrumentasi ini sudah mempersiapkan risetnya bukan hanya Internet of Things, tapi juga kita bisa memantau atau memperbaikinya menggunakan Internet of Things juga. Jadi ketika grafiknya ini misalnya mengalami keanehan, bisa kita akses menggunakan terminal di tempat yang berbeda. Kemudian kita atur mikrokontroler tadi untuk membaca sistem sensor secara benar. Kemudian kita melakukan kalibrasi langsung di waktu itu saat terjadi perbedaan atau keanehan data, kemudian error tadi bisa teratasi. Jadi secara software dan hardware, fisika instrumentasi sangat siap menghadapi industri 4.0. Nah, ini adalah contoh riset, salah satu riset fisika instrumentasi ITS menghadapi industri 4.0. Nah, ini ada sensor deteksi ketinggian air, standing water detector, di mana sistem sensornya menggunakan prinsip kerja kapasitansi yang akan diakuisisi menjadi sinyal frekuensi. Sinyal frekuensi tadi akan diolah menggunakan mikrokontroler dan akan dikirim ke server melalui jaringan Wi-Fi atau nirkabel. Nah, kemudian dari data offline ini akan masuk ke data internet yang akan bisa kita pantau dimanapun kita berada. Dengan plotting yang sudah kita ketahui menggunakan plotting X dan Y, yaitu X-nya waktu dan Y-nya perubahan ketinggian air menggunakan MATLAB. Untuk output aplikasinya menggunakan QML untuk tampilan desktop apps-nya. Nah, kemudian ini referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja mengenai fisika instrumentasi menghadapi
Industri 4.0 ini. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Yusron. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, suara saya masih terdengar ya, Mas? Masih. Oke, tadi pemateri sudah menjelaskan materinya ya, sangat menarik sekali. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaannya, bisa dituliskan di kolom chat. Nah, di sini ada Ahmad Ridho Hanifuddin Tahir. Bisa dituliskan di kolom chat atau bisa juga disuarakan. Oke, mungkin saya dulu yang bertanya, Mas, karena tugas moderator itu tidak hanya memimpin jalannya diskusi, tapi memancing juga atau memberikan pertanyaan awal. Oke, gini, Mas. Sekarang kan kita berada di kondisi-kondisi sulit ya di masa pandemi. Ya kalau di pedesaan mungkin ya tidak terlalu terasa ya efeknya, tapi kalau di perkotaan kan ya sangat terasa. Apalagi bagi mahasiswa kan. Mungkin Mas Imam, Mas Roni bisa memberikan rekomendasi atau saran penelitian di bidang fisika instrumentasi yang bisa dikerjakan dari rumah, begitu. Ya khususnya untuk teman-teman mahasiswa mungkin yang bingung begitu karena di rumah saja, ya bingung mau penelitian tentang apa di bidang fisika instrumentasi. Nah mungkin Mas Roni bisa memberikan saran. Ya paling tidak layak lah untuk diangkat di tugas akhir atau skripsi. Itu Mas, silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Yusron. Jadi memang sudah 2 tahun ya kita menghadapi pandemi corona ini, tetapi tidak boleh kita menurun ya. Jadi tetap terus terus bergerak dalam bidang risetnya. Saran saya untuk riset fisika instrumentasi di kala pandemi ini yang bisa dilakukan mahasiswa itu yaitu kolaborasi. Jadi memang opsinya itu kita bisa membuat sendiri alatnya, alat sederhana yang bisa kita cari bahannya atau komponennya di toko-toko elektronik sekitar atau online shop itu sesuai dengan keinginan yang kita buat gitu, atau kita kolaborasi dengan teman kita yang memiliki hardware-nya. Nah, jadi untuk pembagiannya itu yang pertama kita bisa sebagai pembuatnya atau creator-nya, atau yang kedua sebagai analisatornya. Nah, untuk creator-nya atau pembuatnya ya kita menggunakan sensor yang sederhana, kemudian software sederhana, bisa menggunakan Arduino IDE atau Python yang lebih maju dikit. Nah, dan kemudian kita dapat melihat perubahan atau indikator apa yang ingin kita ukur di sekitar rumah kita yang bisa kita ukur. Contohnya misalnya curah hujan ataupun kelembapan atau arah angin ataupun panas matahari. Nah, untuk sensornya itu banyak atau bisa dicari di pasaran. Nah, untuk kolaborasi, nah kita bisa menggunakan kolaborasi riset dengan lab-lab di luar kampus kita. Nah, kemarin itu ada anak S1 yang kolaborasi riset di Thailand. Jadi lab-nya itu di sana, kemudian yang menganalisa itu mahasiswanya. Jadi mahasiswa memberikan spek-spek pengukuran seperti ini, kemudian hasilnya dianalisa. Jadi yang praktikum sana. Kemudian kita sebagai penerima data tinggal menganalisa sesuai dengan keinginan kita. Jadi ada 2 opsinya untuk menghadapi pandemi, karena memang kita tidak bisa dengan mudah untuk travel ke satu tempat. Jadi fisika instrumentasi menghadapi pandemi ini dapat berjalan seperti normalnya, yaitu dengan 2 cara tadi.
Menurut saya seperti itu. Oke, kalau menggunakan data sekunder misalnya, Mas, itu kira-kira bisa riset apa kalau di fisika instrumen? Ya, untuk data sekunder, kita bisa menggunakan data sekunder dari BMKG, kemudian data dari badan pemerintahan yang memang dia punya hardware-nya, kemudian tidak diolah. Nah, fisika instrumentasi itu bisa masuk ke sana karena memang bukan hanya membuat suatu prototipe, tapi fisika instrumentasi ini juga bisa menjadi analisator atau analisis. Nah, kemarin atau partner saya itu memodelkan energi listrik di sekitar bandara. Jadi data utamanya itu atau data utamanya itu dia ada beberapa data utama, kemudian didukung dengan data sekunder yang banyak, yaitu arah angin, kemudian intensitas cahaya, kemudian dimodelkan menggunakan pemodelan yang sudah dia rancang dan akan mendapatkan hasil sesuai analisanya. Jadi untuk data sekunder, fisika informasi bisa masuk yang penting datanya itu sesuai dengan hasil dari sensor yang sudah terpasang seperti itu. Oke, baik, kita ke peserta dulu. Itu ada Bang Ahmad Ridho Hanifuddin Tahir. Beliau bilang izin bertanya untuk pemateri yang kece dan ganteng. Nah, ini yang tahu maksudnya hanya Mas Ridho nih, apa kalimat ini. Sepertinya kurang afdol nih, Mas, kalau ditulis, soalnya panjang. Ya, kita mau dengar juga suaranya Mas Ridho. Silakan, Mas. Halo, Mas Ridho. Pertanyaannya disuarakan saja. Iya, hadir. Oke. Silakan, Mas. Sebentar. Saya lagi Ya. di daerah pesawat soalnya. Oh ya, memang proyek lagi banyak ya, silakan. Ya. Ya, selamat sore. Terima kasih kesempatannya. Wah, sumringah sekali, Mas. Oke. Ya, alhamdulillah bertemu dengan senior yang luar biasa, Mas Jujuran dan Roni. Ini saya ingin bertanya untuk di industri 4.0 kali ini kan kebanyakan ini ya, selain memonitoring juga yang dokumentasi sekitar 2017, 4 tahun yang lalu itu saya menggunakan Arduino tidak bisa digunakan untuk melakukan persamaan matematis, perhitungan matematis di pangkat, akar, dan lain-lain. Apakah sekarang ada ini microcontroller sederhana yang sudah bisa digunakan sebagai analisis data? Jadi selain melakukan program if else, juga bisa melakukan analisis data seperti deret dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ridho yang katanya tadi dari lokasi persawahan. Langsung saja, Mas. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bang Ridho, senior kami di fisika medis. Jadi untuk hardware-nya mungkin karena perkembangannya cukup lambat begitu, jadi yang kita ketahui setelah Arduino itu adalah mikroprosesor atau mikrokomputer, yaitu Banana Pi, kemudian Oren Pi, kemudian Raspberry Pi. Nah, untuk penggunaan persamaan matematika itu memang untuk secara langsung itu di programnya itu memang tidak bisa. Tapi kita bisa menggunakan analisa dari sekunder software. Jadi misalnya Arduino itu kan ada keterbatasan. Misalnya pembacaan desimalnya hanya 2 desimal. Kemudian untuk tipe
datanya itu long itu paling banyak berapa ribu. Nah, ada keterbatasan seperti itu. Nah, dari keterbatasan itu kita bisa mengolah data kita itu menggunakan analisa data sederhana. Entah itu bisa kita konversi menjadi frekuensi atau berupa tegangan atau berupa analog data. Nah, itu kemudian kita olah menggunakan software sekunderi, yaitu MATLAB. Jadi untuk penggunaan persamaan matematika secara langsung itu belum bisa, tapi untuk analisa lanjutannya itu bisa menggunakan software atau aplikasi mendukung dengan berbahasa Python. Contohnya itu seperti kemarin, itu kita menganalisa perubahan frekuensi menggunakan persamaan matematis untuk mendapatkan ketinggian air. Nah, yang kita masukkan ke pemrograman dalam mikrokontrolnya itu yaitu untuk mendapatkan nilai frekuensinya. Nah, jadi untuk output atau keluaran berupa grafik hasil dari persamaan matematis ini kita olah kembali melalui server. Jadi seperti itu. Jadi untuk hardware-nya itu hanya menggunakan mengirim data mentah, kemudian server tadi yang sudah kita program dan bisa kita input menggunakan persamaan matematis tadi. Output-nya itu langsung bisa keluar grafik atau apapun yang bisa kita inginkan. Jadi untuk hardware sampai saat ini masih hanya bisa diprogram sederhana. Tapi kelebihannya itu di perkembangan teknologi ini kita bisa mengirimkan data mentah ini ke server atau cloud yang sudah kita setting di awal. Jadi untuk perkembangannya seperti itu. Sehingga cloud tadi akan kita bisa kita cicipi bersama matematis untuk mendapatkan hasil yang bisa kita langsung unduh untuk data jadinya seperti itu. Baik, silakan Mas Ridho. Jangan sampai masih ada yang mau didiskusikan. Silakan. Tenang kok, ini nggak akan di take down kok. Silakan. Iya. Terima kasih sudah menjawab. Itu tadi kan salah satu aplikasinya juga sudah ditunjukkan MATLAB dan Python ya. Dan sepertinya saya juga pengen belajar ke arah sana. Nanti saya perlu berguru ini ke Mas Roni. Cukup itu saja pertanyaan saya. Siap. Makasih Bang. Oke, baik. Yang lain mungkin masih ada, silakan. Yang mau ditanyakan, silakan ya. Ini ada lumayan nih, ada beberapa orang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, tidak usah sungkan-sungkan ya. Apalagi mungkin ada adik-adik mahasiswa ya, silakan saja bertanya. Yang lagi mengerjakan tugas akhir mungkin. Oke. Oh, itu sepertinya ada yang aktifkan mikrofonnya tuh. Oke, kalau belum ada pertanyaan lagi nih, Mas. Nah, ini pertanyaannya agak nggak juga sensitif sih, tapi misalnya kalau di perkotaan ya nggak tahu kejadian ini terjadi juga atau tidak. Tapi kalau di daerah pedesaan ya lumayan juga. Apa itu? Yaitu pencurian komponen. Pencurian komponen. Ya misalnya sudah diberikan bantuan oleh pemerintah, misalnya pembangkit listrik tenaga atau panel surya. Nah, biasanya itu hanya bertahan beberapa bulan saja. Nah, kadang ya komponennya sudah hilang satu persatu. Nah, tadi ada poin penting yang dibahas oleh pemateri tentang maintenance. Nah, saya pernah diskusi dengan teman saya yang teknik elektro, kalau kejadian semacam itu bisa kita buat programnya untuk mendeteksi kalau misalnya ada kehilangan atau ada yang mencuri begitu kalau bahasa kasarnya, langsung terdeteksi, langsung seketika terdeteksi ya semacam alarm kira-kira gitu. Jadi kita cepat bergerak ke lokasi, langsung kita tangkap saja, kita OTT orangnya. Oke, nah itu kalau kita mau buat semacam itu gimana Mas programnya? Kalau Mas mungkin pernah buat atau pernah dengar program semacam itu ya apa yang bisa kita buat programnya ya? Silakan Mas. Ya. Jadi kan tadi kasusnya ada kehilangan komponen. Jadi
Jadi dari sistem yang kita punya itu ada komponen yang hilang. Nah, komponen tadi kan pasti satu kesatuan ke sistem yang sudah kita punya. Nah, kalau secara offline memang untuk alarmnya bisa kita gunakan, tapi untuk misalnya keterbatasan jarak, misalnya alatnya kita taruh di kota lain, kemudian kita pantaunya di kota lain. Nah, itu menggunakan cloud atau server di luar offline atau sistem offline tadi. Nah, untuk sistem offline memang kita menggunakan struktur if else. Jadi jika komponen tadi menyala atau indikatornya itu tegangan gitu, misalnya komponen tadi kan panel surya gitu. Nah, itu kan pasti ada tegangan yang masuk atau berupa indikator apa atau LED gitu. Nah, ketika LED itu menyala, berarti panel suryanya ada. Kemudian else-nya atau kondisi keduanya, ketika panel surya atau LED tadi mati, berarti kondisinya itu dia rusak atau diambil. Nah, sehingga alarmnya bisa on. Jadi struktur atau algoritmanya itu if else-nya, if panel surya itu on, nanti action-nya apa? Else-nya yaitu jika panel suryanya off, maka action-nya apa? Jadi if else menggunakan algoritma if else. Nah, untuk secara online, nah kita harus mengirimkan data komponen tadi ke cloud atau server. Jadi misalnya panel surya. Nah, panel surya ini bisa mengisi apa? Misalnya tegangan atau outputnya berupa apa? Frekuensi gitu misalnya. Nah, frekuensi tadi harus kita kirimkan ke cloud secara real time. Nah, ketika cloud atau server ini tidak menerima data dari panel surya tadi berupa tegangan atau berupa data apa seperti itu, nah maka bisa kita atur komputernya akan berbunyi atau komputernya akan menampilkan suatu indikator seperti itu. Jadi bisa kita pantau secara jarak jauh atau bisa kita pantau di jarak yang terjangkau. Seperti itu. Baik, untuk hardware-nya atau komponennya itu kira-kira apa aja, Mas, yang bisa disiapkan? Ya, untuk offline itu kita hanya menggunakan relay. Jadi relay itu kalau misalnya relay ini ketika panel surya tadi tidak mengisi, maka dia akan berpindah saklar atau menjadi on atau off. Nah, dari perubahan relay ini akan bisa terdeteksi oleh microcontroller sehingga aksi selanjutnya itu berupa alarm yang berbunyi untuk secara offline-nya. Nah, untuk secara online-nya, nah kita harus menggunakan Ethernet atau jaringan nirkabel atau modem pendukung sehingga data tersebut bisa terkirim ke cloud. Nah, untuk penggunaannya bisa ditambahkan relay tadi atau sistemnya dibuat seperti biasa atau seperti awalnya, tetapi harus datanya itu terkirim ke cloud. Jadi ada dua opsi yang bisa dipilih oleh user-nya, seperti itu. Oke, baik. Itu bisa jadi satu topik lagi tuh ya, satu topik penelitian untuk adik-adik mahasiswa. Oke, silakan mungkin para peserta yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Oke, kalau tidak ada, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Mas Roni. Jadi ditunjukkan di slide berapa tadi jenis-jenis microcontroller, jenis-jenis Arduino. Nah, itu pembagian jenis-jenis itu berdasarkan apa? Apakah fungsinya atau gimana? Kok bisa dibedakan seperti itu? Iya. Jadi pembagian jenis Arduino ini berdasarkan fungsi sama output dan input yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita hanya membutuhkan
data digital gitu, kita bisa menggunakan Arduino tertentu. Nah, kemudian apabila kita membutuhkan keluaran berupa LCD, tampilan LCD, kemudian gerakan roda atau saklar tertentu, outputnya itu kita harus menggunakan UNO karena dia memiliki input digital dan input analog, dan juga bisa dijadikan output analog dan output digital, jadi seperti itu. Nah, untuk referensi tegangannya berbeda juga. Nah, kalau kita menggunakan sensor yang sangat sangat kecil tegangannya, nah kita cukup menggunakan Arduino Nano karena untuk referensi tegangannya bisa 3 sampai 5. Nah, kalau kita menggunakan sensor yang cukup tinggi tegangannya, nah kita harus menggunakan UNO. Jadi ada beberapa input dan output yang berbeda sehingga penggunaan Arduino ini berbeda juga. Nah, berdasarkan jenis-jenis tadi. Nah, tapi kebanyakan mahasiswa itu menggunakan yang Arduino Uno karena dari beberapa jenis Arduino, Uno itu yang harganya di tengah-tengah dan cukup untuk menopang riset di bidang instrumentasi, khususnya pembuatan prototipe. Jadi seperti itu. Nah, Oke. untuk bentuknya sih memang berbeda, dan IC yang digunakan juga berbeda. Nah, IC ini kan juga nanti ngaruhnya ke kecepatan, juga memori programnya itu bisa menyimpan seberapa banyak bahasa C++ ++-nya gitu. Jadi kalau misalnya Nano ini mungkin untuk satu perintah gitu dia sudah mau penuh, kemudian untuk Uno bisa 2 sampai 3 perintah pembacaan sensor seperti itu. Oke, baik. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta, kita cukupkan saja webinar kita pada sore hari ini. Barangkali ada closing statement mungkin dari pemateri atau last word, silakan kalau ada. Ya, mungkin kata-kata atau last word dari saya sih, apapun yang kita lakukan itu, lakukan aja dulu. Jangan lihat hasilnya sebelum kita melakukan, karena masalah hasil itu yang menentukan itu bukan dari awal, tapi proses yang kita lalui akan kita ketahui hasilnya. Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah melihat hasilnya. Nah, itu kan harusnya kita baru mengetahui hasilnya itu ketika proses yang kita lakukan itu sudah dialami. Seperti itu. Baik, saya sangat mengerti ya yang kalau kalimat itu keluar dari orang-orang fisika instrumentasi karena memang proses yang mereka lalui ya lumayan juga gitu ya. Bahkan sudah berproses ternyata hasilnya juga ya tidak sesuai jadi ulang lagi gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Imam Syaroni atas waktunya atas waktunya dan ilmunya pada sore hari ini. Siap, Bang. Semoga ini bukan webinar kita yang pertama dan terakhir, asik. Siap. Tapi ada webinar-webinar berikutnya. Apalagi Siap, nih, siap. Mas Ahmad Ridho Hanifuddin Tahir ini kita tunggu nih kesempatan beliau karena ya kalau kita mau buat kontroversi ya bisa juga. Tapi kan konsekuensinya di take down lagi seperti waktu itu kan. Oke. Baik, itu saja mungkin. Dan kami ingatkan lagi ya harusnya ini ditayangkan secara live ya di YouTube kita. Tapi karena ya gangguan teknis hasil rekamannya saja. Jadi hasil rekaman dari webinar kita ini yang kita akan upload di YouTube. Jadi kalau mau dinonton ya atau di-download di YouTube. Baik, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan ucapan ya. Oh, bentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih. Ada beberapa yang masih bertahan ya sampai akhir webinar. Ya, kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.